Selamat sahabat pencinta kopi, kembali lagi bersama saya Henda di channel Ede Junior. Untuk teman-teman yang baru gabung, saya ucapin selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan teman semua bisa menikmati semua bahasan yang telah saya sampaikan. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu, untuk loncengnya juga diaktifkan, di like, di komen. Nah, untuk teman-teman di video yang sebelum-sebelumnya banyak yang DM aku, ada yang WA, ada yang lewat DM ke Instagram katanya tolong dong dibahas terkait kopi A, kopi B, kopi C, kopi D. Nah, makanya dengan adanya hal tadi, saya berniat untuk membahas suatu kopi di video kali ini. Ini kopi merupakan Kansamahara kopi, jadi yang terdapat di supermarket. Mungkin teman-teman juga diantaranya ada yang tahu ataupun pernah nyobain kopi ini. Langsung saja saya akan membahas tentang kopi Excelso Kalosito Raja. Nah teman-teman, untuk kopi Excelso sendiri mungkin saja ini single origin, tapi berhubung di kemasannya tidak disertakan informasi terkait single origin ataupun mix varietas, jadi saya tidak bisa memastikan bahwa si kopi ini memang single origin seperti itu. Nah, untuk kopi Excelso sendiri aku sudah mengenalnya sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Mungkin baru teman-teman ya. Kalau untuk ukuran 5 tahun sih kayaknya baru. Itu aku waktu umur 5 tahun yang waktu itu pas 5 tahun yang lalu aku baru berumur 20, sekitar 20 tahun lah kayak gitu ya. Jadi lagi senang-senangnya buat ngopi, pas ketemu Excelso, wah kayaknya enak nih, aku cobain, ternyata emang enak. Tapi dulu pas aku nyobain waktu pas umur sekitar 20-an, bukan yang Kalosito Raja, tapi nyobainnya yang yang Robusta Gold kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk kopi Excelso sendiri ini keluaran dari PT Santos Jaya Abadi. Wow, ada yang tahu PT Santos Jaya Abadi? Ini ternyata temannya dari kapal api teman-teman. Tapi ini produk yang premiumnya, jadi bisa dikatakan ini produk yang eksklusif lah ya, tidak ada di warung-warung biasa. Bedanya dengan kapal api kan, kalau kapal api banyak di warung pinggir jalan. Kalau untuk kopi Excelso sendiri biasanya ini adanya di supermarket yang temen-temen gue tau lah, saya nggak usah sebutin satu ya kayak gitu. Untuk kopi Excelso sendiri mungkin sekelas, kalau nggak salah sekelas Starbucks dan yang lainnya ya. Teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang pernah bermain ke cafe Excelso ya, mungkin saya nggak usah jelasin lagi ya kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ada yang belum pernah ataupun penasaran, boleh langsung aja main ke cafe Excelso kayak gitu. Nah, untuk teman-teman juga sedikit informasi bahwa untuk kopi Excelso ini sebenarnya banyak varian, dari mulai kopi Robusta, kopi Arabica, sama blend. Untuk kopi Arabica sendiri yang saya ketahui ada Kalosito Raja, ada Sumatra Mandailing, ada Arabica Gold, dan juga kalau untuk Brazilian Santos, saya belum pernah nyobain ya. Untuk Brazilian Santos kayaknya sih itu larinya ke blend deh kayaknya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih jelas lagi, boleh nanti di googling aja varian kopi Excelso itu apa aja kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang varian Robustanya yang saya ketahui itu ada Robusta Gold. Kalau untuk blendnya yang saya ketahui ada Classic Blend sama ada House Blendnya juga teman-teman kayak gitu. Nah, untuk setiap varian dari kopi Excelso ini punya karakter dan ciri khas masing-masing teman-teman ya, khususnya dari rasa, dari mulai tingkat bodinya, tingkat keasaman sama manisnya, itu setiap varian beda-beda ya teman-teman ya.
nanti kalau untuk yang Kalisto Raja mungkin akan saya bahas. Teman-teman jangan sampai dilewatkan untuk video ini, tonton sampai beres ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman semua, untuk kemasan dari Kopi Excelso ini ada ziplock teman-teman ya. Berhubung ini baru belum dibuka, nanti untuk bukanya dari bagian plastik ini tinggal ditarik ke bagian samping, terus untuk ziplocknya tinggal dibuka. Untuk keterangannya yang tertera di kemasan Excelso Kalisito Raja ini ada bodinya, terdapat 3 bar. Untuk body itu tingkat pahitnya teman-teman ya. Mungkin kalau untuk 3 bar saya bisa deskripsikan kopi ini agak sedikit pahit seperti itu. Tapi untuk Arabica, maksudnya tapi untuk sekelas Arabica tidak akan sepahit kopi Robusta, mungkin seperti itu. Nah teman-teman, untuk acidity-nya kan ini 2,5 bar, yang artinya tingkat keasaman kopi ini medium teman-teman. Jadi untuk tingkat body sama tingkat acidity dari kopi ini lebih besar yang tingkat bodinya atau tingkat pahitnya. Di sini juga tertera diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi. Untuk berat bersihnya sebanyak 200 gram. Untuk deskripsi rasanya juga ini ada crispy, fruity, sweet, yang artinya rasanya ringan. Aroma buahnya juga ada, terus untuk manisnya juga dapat seperti teman-teman ya. Ini juga ada aroma lock atau bisa disebut pulp nih teman-teman ya. Jadi untuk aroma dari dalam kemasan ini bisa keluar, tapi kalau misalkan untuk udara dari luar tidak masuk ke dalam. Jadi untuk kemasan seperti ini saya rasa sangat aman untuk dipergunakan biji kopi kayak gitu teman-teman ya. Nah untuk di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat di sini ada berbagai pengolahan kopi, yang artinya kopi ini bisa diolah atau bisa diseduh dengan metode ground atau tubruk. Mungkin kalau untuk tubruk bisa dikatakan yang paling mudah teman-teman ya. Untuk si biji kopinya tinggal digiling, tinggal dimasukin ke gelas, dituangkan air panas, diaduk, beres. Untuk selanjutnya ada metode P60. Nah untuk metode P60 ini mungkin sekarang aku akan coba dengan metode P60 teman-teman ya. Nah untuk teman-teman yang belum mengetahui metode seduh kopi dengan cara P60, boleh ditonton untuk video yang sebelumnya teman-teman ya. Karena di video yang sebelumnya aku sudah bahas sedikit tentang cara nyeduh menggunakan P60. Untuk selanjutnya ada coffee press ataupun plain press teman-teman ya, kayak gitu. Ada coffee makernya juga, mesin kopi. Biasanya sih untuk mesin kopi kayak gini adanya di kafe-kafe yang agak ini teman-teman ya, levelnya level medium ke atas biasanya suka ada. Di sini tertera cara penyajian, cara penyimpanan. Nah, teman-teman untuk aroma lock juga ya, di belakangnya ada keterangannya. Teman-teman bisa baca sendiri untuk keterangan mengenai aroma locknya. Untuk di sini juga ada sedikit gambaran tentang aroma lock. Jadi untuk CO2 ataupun karbon dioksida yang terdapat di dalam kemasan ini bisa keluar, dan untuk udara yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Karena untuk menunjang kualitas mungkin teman-teman harus seperti itu ya. Harus mempunyai kemasan ataupun wadah yang bagus juga sih, yang baik kayak gitu teman-teman. Untuk keterangan yang lainnya teman-teman juga bisa baca di sini teman-teman ya. Ada kayak gitu. Oke. Nah teman-teman, untuk bahasan singkat tentang kopi Excelso yang Kalisito Raja tadi sudah saya jelaskan, dan untuk sekarang kita langsung saja ke metode pembuatan. Kali ini akan menggunakan metode P60. Untuk teman-teman tonton videonya sampai akhir, jangan dilewatkan ya teman-teman.
Nah teman-teman, untuk metode pembuatan V60 apa saja yang mesti dipersiapkan, mungkin teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya. Di situ saya sudah membahas tentang pembuatan kopi menggunakan metode V60. Teman-teman, untuk kopi excelso ini mungkin aku akan langsung buka aja ya untuk masanya. Untuk wanginya juga sih kecium temen ya. Untuk aroma kopinya lumayan tebal, jadi maksudnya kopi ini kayaknya fresh teman-teman ya, di roasting seminggu atau 2 minggu yang lalu. Aku akan coba dituangkan aja. Nah teman-teman, untuk bijinya juga kayaknya ini medium to dark teman-teman ya, medium to dark, karena untuk warnanya juga di atas warna level medium roasting. Untuk oilnya juga, untuk minyaknya juga sudah agak keluar, jadi menandakan bahwa kopi tingkat roastingnya mulai mendekati dark. Tapi ini kayaknya medium to dark teman-teman ya, seperti itu. Untuk sekarang teman-teman, aku akan coba perbandingan 1:15. Aku akan ambil 10 gram bagian kopi. Nanti untuk bagian airnya aku akan coba siapin 150 gram. Jadi 1:15. Untuk kopinya 10 gram, untuk airnya nanti 150 gram. Seperti itu teman-teman ya. Teman-teman, aku akan coba ambil 10 gram biji kopinya ya. Jadi biji kopinya aku timbang dulu 10 gram. 1 hour later. Untuk bijinya sudah 10 gram teman-teman ya. Teman-teman, aku sekarang akan giling. Untuk tingkat kehalusannya aku akan coba di nomor 7, karena untuk nomor 7 nanti tingkat kehalusannya tidak begitu halus, tidak begitu kasar. Dan saya rasa untuk di nomor 7 sendiri cocok untuk menggunakan metode seduh V60 kayak gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk hasil gilingan juga benar ya. Untuk di nomor 7 ternyata pas, sangat pas untuk metode V60. Jadi bijinya tidak terlalu bubuk, tidak juga terlalu kasar, seperti itu. Nah teman-teman, untuk dripernya juga saya menggunakan Suji, sama seringnya juga merek Suji. Jadi untuk saringan sama dripernya saya sudah sepaket ya teman-teman ya, menggunakan merek Suji. Nanti teman-teman, sebelum menggunakan untuk kertasnya, kalau bisa dibilas dulu teman-teman ya. Jadi biar aroma kertasnya tidak menyatu dengan si aroma kopi nanti, seperti itu. Saya Nah untuk tekonya saya menggunakan merek kelas. Nanti teman-teman yang belum lihat video bahasan tentang teko kelas ini bisa dilihat di video yang sebelumnya teman-teman ya. Teman-teman wajib nonton semua ya untuk video yang ada di channel Edo Junior. Untuk airnya juga udah panas teman-teman ya. Airnya udah panas. Pertama aku akan bilas dulu si kertas saringnya. Teman-teman kalau bisa nanti pembilasan si kertas saringnya harus kebilas semua teman-teman ya. Jangan ada bagian yang sampai kelewat, karena itu akan sedikit mempengaruhi ke aroma dari nanti untuk aroma si kopinya teman-teman ya. Tolong cantik om. Aku langsung tuangkan teman-teman ya, langsung dituangkan ke dripernya. Aku akan ambil blooming nanti di kisaran 30-40 gram teman-teman ya, seperti itu.
Sudah ada ke booming, aku tunggu dulu sekitar 10-15 detik teman-teman ya, kayak gitu. Lanjut lagi teman-teman. Ini untuk booming kedua. Teman-teman, untuk aromanya juga lumayan menyengat ya. Untuk dari aroma kopinya agak menyengat juga. Mungkin dari cita rasanya sih kayaknya bodinya akan tebal teman-teman, seperti itu. Tapi nanti aku akan coba dan langsung dijelaskan ke teman-teman. Pas teman-teman ya, untuk airnya pas di gramasi 150 gram. Kita tinggal nunggu airnya turun semua. Nah, nanti teman-teman jika ada masukan ataupun tambahan boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kalau misalkan teman-teman ada masukan ataupun ada bahasan yang menyangkut paut tentang kopi, nanti tinggal tulis aja di kolom komentar. Tolong bahas A, bahas B, bahas C. Mungkin nanti aku akan pelajari terlebih dahulu. Misalkan aku sudah agak paham ataupun sudah ini, nanti aku lanjut bikin video dan langsung di-upload di channel Ade Junior. Nah teman-teman, untuk airnya juga udah turun semua teman-teman ya. Kita langsung saja mencicipi untuk P60 yang kalau Toraja ini. Kalau untuk dari aromanya teman-teman ya, kayaknya sih ini bodinya agak tebal. Terus untuk acidity-nya kalau dihirup dari aromanya ini agak ada di bawah tingkat body teman-teman ya. Karena untuk aromanya yang dominan sih lebih ke body teman-teman. Tapi untuk aromanya ini enak banget teman-teman ya. Kalau dari aroma, langsung saja ke percobaan untuk P60 ini. Ternyata benar teman-teman ya, untuk kopi yang kalau Toraja ini bodinya lebih dominan daripada yang acidity. Karena untuk di kemasannya juga disebutkan bahwa bodinya lebih tinggi daripada tingkat keasamannya. Terus untuk crispy, fruity, sweet, dari tingkat fruitynya sih ada sedikit rasa buah teman-teman ya. Saya diulang lagi coba teman-teman. Untuk rasa buahnya juga sedikit agak muncul. Terus untuk manisnya juga di bawah tingkat yang acidity. Jadi yang pertama untuk dari kopi ini tingkat body lebih dominan, yang kedua tingkat acidity, yang ketiga tingkat kemanisannya. Seperti itu teman-teman ya. Tapi jujur untuk yang kopi kalau Toraja ini saya sangat suka. Ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang menyukai kopi Arabica tapi dengan body yang sedikit agak tebal. Kayak gitu teman-teman ya. Nanti jangan lupa teman-teman yang baru gabung di channel Ade Junior, untuk channelnya di subscribe, di like, di komen, di share. Dan nanti kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan, tinggal tulis aja di kolom komentar teman-teman ya. Mungkin untuk video ini saya cukupkan sampai sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Nanti mungkin di video selanjutnya aku akan coba perbaiki, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa puas atau bisa menikmati apa semua yang telah saya bahas.